Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di video pembelajaran jurusan Perikanan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Untuk mata kuliah Oceanografi Umum bersama saya Dharma Yuliana. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bentuk dasar laut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, standar kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik fisika, kimia, dan biologi lautan. Untuk sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan morfologi, topografi, dan sedimentasi laut. Relief dasar laut. Relief dasar laut mirip dengan permukaan daratan. Ada bagian yang menonjol ke atas dan ada bagian yang cekung ke bawah. Seperti pada gambar, bahwa relief dasar laut memiliki gunung, lereng, maupun palung. Permukaan dasar laut yang tidak rata berakibat kedalaman laut yang berbeda-beda. Ada dua cara untuk mengukur kedalaman laut. Cara pertama, yaitu dengan batu duga. Sistem pengukuran dasar laut menggunakan kabel yang dilengkapi bandul pemberat yang masanya sekitar 25 sampai dengan 75 kg. Pada titik pengambilan data, kita akan menjatuhkan bola duga dan mengukur panjang kawat yang terbentang sebagai panjang atau kedalaman. Lalu cara kedua yaitu dengan gemas suara. Cara ini menggunakan suara, hidrofon sebagai alat ukur dan echo sounder sebagai alat pengirim suara. Kedalaman didapatkan dari waktu yang dibutuhkan untuk menerima gemas suara setelah ditembakkan echo sounder dikalikan dengan cepat rambat suara, lalu dibagi dua. Kedalaman lautan cukup sulit untuk diukur. Pengukuran kedalaman kolam atau danau lebih mudah dilakukan karena memiliki kedalaman yang relatif dangkal. Di laut, kita pasti akan memerlukan tali yang sangat panjang, bahkan beribu-ribu kilometer. Pada tahun 1872, HMS Challenger, sebuah kapal angkatan laut Inggris, berlayar untuk mempelajari laut, termasuk kedalamannya. Kapal ini membawa tali sepanjang 181 mil atau 291 km. Selama 4 tahun berlayar, HMS Challenger mengumpulkan batu, lumpur, dan biota lautan lainnya, dan menemukan salah satu zona terdalam yang terletak di Pasifik Barat, yaitu Palung Mariana. Para ilmuwan kini mengukur kedalaman laut menggunakan sonar, atau yang kita kenal dengan sound navigation and ranging. Cara ini yaitu dengan mengukur kecepatan suara untuk mendapatkan suara pantulannya kembali. Bagian terdalam laut adalah palung. Kapal HMS Challenger melakukan pengamatan pada ujung Palung Mariana sebagai zona terdalam ke laut. Challenger Deep yang memiliki kedalaman 35.768 hingga 36.037 kaki atau hampir 7 mil. Lalu tenaga apa yang dapat membuat bentuk permukaan dasar laut berbeda-beda? Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang menyebabkan bentuk muka bumi tidak rata atau berelief yang berasal dari dalam bumi. Contohnya yaitu vulkanisme atau tektonisme. Yang kedua, tenaga eksogen. Proses eksogen adalah proses yang disebabkan oleh tenaga yang berasal dari luar tubuh bumi. Contohnya pelapukan, erosi, sedimentasi. Pembagian laut berdasarkan kedalaman, ada 3 zona. Yang pertama adalah continental shelf atau paparan benua. Relief ini dimulai dari zona pasang surut hingga relief dasar laut yang landai. Paparan benua ini memiliki kedalaman yang relatif dangkal dan kemiringan yang biasanya cukup rendah. Yang kedua, continental slope atau lereng benua. Relief yang membatasi continental shelf dengan dasar laut yang hampir rata, kemiringannya relatif lebih curam. Yang ketiga, continental rise.
Dasar laut dengan sudut kemiringan landai dan merupakan bagian batas benua yang sesungguhnya yang langsung berbatasan dengan dasar samudra. Terlihat pada gambar, itu adalah pembagian zona lautan. Daerah peralihan antara daratan dan lautan sering ditandai dengan adanya suatu perubahan kedalaman yang berangsur-angsur. Secara horizontal terlihat bahwa zona dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, dan zona oceanic. Zona litoral adalah zona yang berbatasan langsung dengan daratan, yaitu daerah di antara garis pasang dan garis surut. Zona litoral terdapat di daerah pantai yang landai. Yang kedua, zona neritik. Disebut juga sebagai zona ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitar 200 meter dari tepi laut. Zona ini biasanya memiliki flora dan fauna yang melimpah dan kaya akan unsur hara. Yang ketiga yaitu zona oceanic adalah zona laut. Berdasarkan kedalaman secara vertikal, kita lihat dari paling atas yaitu daerah pelagik merupakan daerah permukaan laut. Epipelagik, daerah dari kedalaman 0 sampai dengan 200 meter, di mana daerah ini masih ditembusi oleh cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis oleh organisme autotrof masih mungkin terjadi. Selanjutnya daerah mesopelagik, daerah dengan kedalaman 200 hingga 1000 meter, yaitu lapisan yang bertepatan dengan lapisan terjadinya perubahan suhu dan tempat terjadinya termoklin. Selanjutnya, batipelagik adalah daerah dengan kedalaman 1000 sampai dengan 2000 meter. Kondisi fisiknya seragam dan tidak ada aktivitas produsen sehingga hanya ada konsumen sekunder seperti ikan. Suhu pada area ini sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan lapisan atasnya. Lapisan paling bawah yaitu abyssopelagik, yaitu dengan kedalaman 2000 sampai dengan 6000 meter. Biota laut yang hidup di daerah ini cenderung bertahan terhadap kegelapan. Suhu semakin rendah dan tekanan pun semakin tinggi. Organisme yang hidup di area ini tentu telah beradaptasi bahkan berevolusi seperti halnya ikan yang memiliki antena penghasil cahaya. Secara kimiawi yang dihasilkan oleh sel-sel penyusun antenanya biasanya dikenal sebagai bioluminescence. Lalu berdasarkan intensitas cahaya matahari, zonanya terbagi menjadi 3, yaitu zona fotik yang memiliki kedalaman 0 sampai dengan 100 meter, sehingga cahaya matahari sudah masuk atau mudah masuk. Yang kedua yaitu zona twilight, memiliki kedalaman 100 sampai dengan 450 meter, sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang ketiga yaitu zona afotik, memiliki kedalaman lebih dari 450 meter, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Berdasarkan bentuknya, ada pantai. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut rendah. Lalu mid-ocean ridge merupakan punggungan yang terbentuk akibat tenaga tektonik vertikal di tengah samudra sehingga bentuknya memanjang. Contohnya mid-ocean ridge tengah dasar Samudra Pasifik. Lalu ada zona abyssal, adalah suatu zona di dasar laut yang amat dalam. Ada guyot, merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena tererosi. Lalu ada palung laut atau trench, adalah dasar laut yang sangat dalam, panjang, sempit, mempunyai dinding yang terjal dan curam. Dengan kedalaman lebih dari 5000 meter, palung laut terbentuk akibat igresi terus-menerus dan membuat semakin dalam. Contohnya palung Mariana. Lalu ada gunung laut atau seamount, adalah gunung yang dasarnya di dasar laut dan puncaknya bisa menunjal sampai di atas permukaan laut. Contohnya Gunung Krakatau. Setelah kita mempelajari tentang bentuk dasar laut, sekarang kita akan masuk ke teori terbentuknya benua dan samudra. Benua. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh dan angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi biasanya dikelilingi oleh samudra, sedangkan samudra merupakan bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Ada beberapa teori tentang pembentukan benua dan samudra. Yang pertama yaitu teori tentang continental drift atau teori pergeseran benua. Teori continental drift, sebaran daratan di bumi diawali dengan satu benua apung, yaitu disebut Pangea.
Lalu kemudian pecah dua menjadi Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Kemudian pecah lagi menjadi daratan-daratan saat ini yang terdiri atas benua dan pulau-pulau kecil. Lalu di antara daratan tersebut terdapat samudera, laut, dan selat. Pembuktian dari teori continental drift terlihat dari kesamaan fosil yang tersebar di beberapa daerah dengan jarak yang sangat jauh yang secara logika sulit untuk melakukan migrasi melalui darat. Terlihat pada gambar. Yang menjadi pertanyaan adalah kekuatan sebesar apa yang dapat menyebabkan pergeseran benua tersebut. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Teori yang pertama dikenal dengan teori plate tektonik. Dalam ilmu geologi, istilah plate atau lempeng berarti batuan keras yang padat dan besar. Sedangkan tektonik dari bahasa Yunani atau to build atau membangun atau menyusun. Jadi plate tektonik atau tektonik lempeng berarti bagaimana permukaan bumi dibangun atau disusun oleh lempeng-lempeng. Ada 3 pergerakan dari teori plate tektonik, yang pertama divergent, transfer, dan convergence. Hal ini akan kita bahas selanjutnya. Pergerakan lempeng ada 3, yaitu yang pertama itu pergerakan konvergen atau saling bertemu atau saling menumpuk, yaitu di mana pergerakan ini dapat menimbulkan jajaran pegunungan, gunung api, palung, dan aktivitas vulkanisme, seperti pada video berikut. Yang kedua itu pergerakan divergen atau pergerakan saling meregang atau berpisah. Pergerakan lempeng ini dapat menyebabkan atau membentuk mid-ocean ridge, gempa, atau pembentukan laut baru, seperti contohnya Laut Merah. Laut Merah ini berakibat dari peregangan antara lempeng Afrika dengan daratan Arab Saudi, atau dengan terbentuknya mid-ocean ridge yang diakibatkan oleh pergerakan benua Amerika Selatan dan lempeng benua Afrika. Yang ketiga yaitu pergerakan transport atau perpapasan. Perpapasan ini adalah pergerakan lempeng yang dapat mengakibatkan satu patahan. Contohnya patahan San Andreas yang diakibatkan oleh berpapasannya lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Asia. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan inti bumi, inti luar, mantel bumi, dan lapisan paling luar yaitu kerak bumi. Lapisan kerak bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik. Lempeng tektonik merupakan lapisan yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan atmosfer atau mantel bumi. Sifatnya panas dan elastis sehingga seolah-olah lempeng mengapung dan bergerak. Gerakan pertama, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Gerakan saling bertumbuk seperti yang dilihat pada video, di mana pergerakan lempeng menuju satu titik yang sama. Gerakan lempeng yang saling mendekati ini menyebabkan beberapa fenomena. Yang pertama, lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua yang sering disebut dengan subduction zone. Terbentuknya palung laut. Yang ketiga, pembengkakan tepi lempeng benua yang menimbulkan deretan pegunungan. Yang keempat, adanya aktivitas vulkanisme. Selain itu, terdapat beberapa bentukan muka bumi lain yang disebabkan oleh pergerakan konvergensi. Yang pertama, lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra, rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Contohnya rangkaian gunung api di Filipina sampai dengan Jepang. Hasil tumbukan lempeng laut Filipina, yaitu lempeng samudra Pasifik dengan lempeng Eurasia. Yang kedua, batas lempeng konvergen terjadi tumbukan lempeng samudra dengan lempeng benua. Bentukan muka bumi yang dihasilkan dicirikan dengan terdapatnya palung, cekungan unsur muka, kepulauan busur api. Contohnya di Kepulauan Indonesia, jalur Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya lempeng India dengan lempeng Eurasia.
yaitu terbentuknya jalur pegunungan Himalaya. Kedua, gerakan lempeng saling menjauhi atau divergen. Fenomena yang adalah antara lain terjadinya pergangan lempeng yang disertai tumbukan di daerah lainnya. Dapat terbentuknya tanggul dasar samudra atau mid-ocean ridge di tempat pergangan tersebut. Adanya aktivitas vulkanisme laut dan aktivitas gempa. Terjadinya gerakan lempeng saling menjauhi antara benua Afrika dengan daratan Arab, yaitu berakibat terbentuknya Laut Merah. Ketiga, gerakan lempeng yang saling berpapasan atau transform. Gerakan transform atau saling bergeseran antara lempeng, salah satu hasilnya adalah terbentuknya patahan San Andreas di Amerika Utara. Patahan ini terbentuk antara pergeseran lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Patahan San Andreas sepanjang 1.300 km ditemukan oleh Barclay Andrew Lawson tahun 1895. Indonesia khususnya Pulau Sumatera juga terdapat patahan semangko, yaitu gerakan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Patahan semangko ini membentang dari Aceh hingga Teluk Semangko di Lampung. Patahan ini menyebabkan pegunungan barisan di sepanjang Pulau Sumatera. Bumi memiliki 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng kecil lainnya. Lempeng-lempeng kecil sendiri terjadi akibat adanya perpecahan dari lempeng-lempeng besar. Adapun lempeng-lempeng tektonik utama bumi, yaitu terlihat pada gambar, ada lempeng benua Afrika, ada lempeng benua Antartika, ada lempeng Indo-Australia yang meliputi benua Australia dan India, ada lempeng Eurasia meliputi Asia dan Eropa, ada lempeng Amerika Utara, daerah Amerika Utara dan Siberia Timur Laut, ada lempeng Amerika Selatan, daerah benua Amerika Selatan, dan lempeng Samudra Pasifik meliputi daerah Samudra Pasifik. Lalu ada teori kontraksi atau contraction theory. Beberapa waktu setelah bumi terbentuk keadaannya sangat panas dan kemudian mendingin sehingga terbentuklah kulit bumi. Serta dalam beberapa juta tahun terjadi perubahan di dalam bumi. Para ahli mengatakan bahwa pengerutan kulit bumi menyebabkan batuan yang ringan pada kulit bumi menggulung dan pecah mengakibatkan keluarnya magma pada permukaan bumi dan semua perubahan ini menyebabkan terjadinya kontinen dan lekukan-lekukan samudra yang tipis. Dan batuan di bawah kulit bumi terdapat batuan yang lebih berat yang disebut dengan mantel. Lalu teori gravitasi. Menurut beberapa ilmuwan bahwa cekungan samudra terbentuk ketika bintang besar lewat dekat bumi, karena gravitasi terjadilah tarik-menarik antara bintang besar dengan bumi. Karena pada waktu itu bumi masih panas dan masih lunak, maka sebagian kulit bumi tertarik. Yang terakhir, teori meteoritik. Menurut teori ini, cekungan samudra terjadi karena jatuhnya meteor. Karena adanya benturan meteorit yang kuat, maka pinggiran-pinggiran meteorit mendarat menjadi tinggi. Oleh karenanya terjadi pegunungan-pegunungan pantai yang di beberapa samudra. Itulah sebabnya di dekat pegunungan pantai terdapat bagian samudra yang dalam, seperti pegunungan Andes yang memanjang di samping pantai Pasifik di Amerika Selatan.
Baiklah, untuk presensi, materi, dan tugas dapat kalian akses di dalam Vkelas. Demikian materi dari saya dan begitu juga akhir dari video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan semoga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.